Dulu teman-teman kita itu ya kita ajak, ya teman-teman dekat kita ajak, "Yuk nanam kopi." Ya teman-teman kita juga mah ngetawain sambil nyemooh gitu kan. Ya karena memang masyarakat ini kan nggak tahu tentang budidaya kopi atau penjualan segala macam nggak tahu. Pada pada nyemooh lah waktu itu. Tapi saya pernah bilang ke adik saya juga waktu itu di kebun saya sebelah barat sana itu bilang, "Kalau ngajak jangan saat ini, karena kalau kita ngajak saat ini itu memang belum waktunya. Tapi kalau suatu saat kita berhasil, nggak usah diajak juga, saya yakin sejengkal lahan buat rebutan." Betul banget itu apalagi setelah perjalanan kami ke sini. Kalau kita berbakti kepada alam, maka alam akan beri kecukupan pada kita. Itu aja sih yang jadi pedoman saya sampai saat ini. Makanya apa yang kami lakukan tuh semuanya tuh ikhlas. Perkenalkan, nama saya Karyono, biasa dipanggil Yono. Kebetulan saya di sini diketuakan di KTH ataupun kelompok tani hutan. Juga di sini ada beberapa kelembagaan juga selain KTH, kita juga di LMDH, kebagian di Ketua Konservasi, juga di P4S, Pusat Pelatihan Pembinaan Swadaya Masyarakat juga di situ diketuakan juga. Kita di sini di Kampung Cibulau, Desa Tugu Utara, Kecamatan Sarua, Kabupaten Bogor. Nah, kita mulai perjalanan kita itu sebenarnya bukan di KTH ataupun di tentang budidaya kopi, tapi awalnya kita itu dari penggiat lingkungan, dari kelompok peduli lingkungan. Waktu itu terbentuk di tahun 2000-an, 2000 kita terbentuk KPL. Nah, sininya juga kita melakukan penanaman kopi itu sebenarnya plesetan. Kita awalnya dulu itu menanamnya ke pohon-pohon endemik karena memang kesadaran masyarakat sini ataupun generasi muda waktu itu kita udah merasakan juga ya tentang gimana suhu yang dulunya tuh dingin banget kok mulai udah memanas kayak itu, dan juga banyak lihat di kawasan kita tuh hutan tinggal banyak semak belukar kayak gitu. Nah, kita udah ada kekhawatiran ya, mungkin kekhawatiran kesadaran masyarakat tentang lingkungan juga, akhirnya kita menanam pohon-pohon endemik. Namun di tahun 2000 kita melakukan penanaman sampai 2006 itu pohon udah mulai agak besar, juga hilang lagi karena diambil sama masyarakat. Nah, kita sebagai masyarakat nggak bisa melarang ataupun apa, kita itu nggak bisa karena kita juga bukan siapa-siapa. Nah, di situ kebetulan di tahun 2002 lah kalau salah, itu yang tanaman kedua itu orang tua kami menanam pohon kopi di bekas titik longsor. Ternyata kopi selain ada nilai ekonominya juga bisa disebut kalau kita bilang itu melarang orang nebang pohon secara tidak langsung, karena ternyata dengan adanya pohon-pohon kopi, apalagi kopi udah mulai besar, di situ juga banyak pohon-pohon naungannya juga, dan ternyata orang itu nggak berani nebang pohon. Maka di 2006 kita itu sempat bubar. Nah, 2007 itu ada program PHBM dari Perhutani, program pemberdayaan hutan bersama masyarakat. Di situ kita lebih ngangkat ke kopi. Jadi tujuannya kopi, karena kopi itu sifatnya pohon perdu, dia butuh pohon naungan, dan dia juga harus tumpang sari dengan pohon-pohon yang ada. Maka di situ kita mengembalikan fungsi hutannya itu lebih oke. Kita yang akan kita lakukan saat ini, kita lebih ke peluasan ya, banyak juga pendampingan tentang budidaya kopi. Yang kebetulan di sini kenapa kita lebih mengenyut ke varietas Arabica, karena memang varietas Arabica itu agak cepat, nggak kayak Robusta itu butuh waktu agak lama juga, apalagi pemeliharaannya telat itu bisa 5-6 tahun baru berbuah. Kalau di sini memang lebih cocok di Arabica karena di ketinggian 1300 sampai 1700 mdpl. Nah, sebetulnya di Robusta juga kita itu ya nggak sengaja, karena dulu yang taunya kopi aja, mungkin orang tua kami itu taunya kopi, bawa dari Temanggung bawa ke sini, ditanam di sini, ternyata hidup berbuah juga. Bahkan ya yang tadinya awal-awal tuh berpikirnya suatu saat kalau pengen ngopi nggak usah beli lah kayak gitu, tapi akhirnya malah yang Robusta juga pernah juara 1 nasional. Nah, di situ 2016 kita diikutkan kontes kopi specialty Indonesia oleh Distan Horbun, dan di situ kita dapat seolah bonus atau predikat gitu, udah juara 1 nasional di situ. Nah, mulai masyarakat sini tuh melirik tentang budidaya kopi tersebut. Dan sebelumnya kalau dari kawasan sini memang lebih lebih cenderung kalau di sini tuh selain di kawasan kebun teh ataupun hutan perhutani, di sini tuh banyaknya, kalau dulu itu hutan banyak di pinggir-pinggir hutan tuh udah jadi kebun sayuran. Nah, dengan adanya pola kopi kita juga mengembalikan fungsi hutan, dan sekarang juga di sini yang kita garap itu di Desa Tugu Utara itu yang kita udah masuk ke perhutanan sosial itu 610,64 hektar.
Alhamdulillah dari penghasilan dari kelompok tani ya mungkin kita karena swadaya masyarakat dalam penanaman ataupun pengadaan bibit mungkin kita nggak signifikan cepat gitu kayak seperti PT ataupun perusahaan-perusahaan lain yang memang dia punya menyiapkan segalanya. Kalau masyarakat itu memang kita tuh merangkak ya, jadi penanaman juga nggak serentak, makanya di situ juga hasilnya mulai membaik juga, dan ada juga karena faktor cuaca mungkin kurang bagus juga bisa jadi sebab juga, tapi kesini-sini sih alhamdulillah udah mulai tiap tahunnya hampir naik lah gitu, tiap tahun hampir naik, dan alhamdulillah juga dari pemerintah juga, dari Stan Horbun juga ada bantuan bibit untuk perbanyakan bibit. Salah satunya kita dapat bantuan di 2018-19 itu, kita juga bisa menambah kuota atau mengejar ini ya kuantitas buat masyarakat, dan sekarang juga udah mulai banyak. Ya alhamdulillah sih antusias dari masyarakat karena mungkin melihat dari sisi ekonomi, paling enggaknya itu di ekonomi ya, kayak kita juga karena pengalaman dari dulu juga kita banyak membentuk kelompok tani ataupun lembaga masyarakat atau swadaya masyarakat tuh kalau nggak ada nilai ekonomi agak berat juga. Maka di situ salah satu memang yang kita genjot ke arah konservasi itu, satu SDM masyarakat, pendampingan sosialisasi berkelanjutan, keduanya juga nilai ekonomi, pengembangan ekonomi kreatif yang harus kita genjot juga. Dari perjalanan kami dibentuk 2008 ya memang naik turunnya ya namanya kesemangatan ataupun segala macam, memang banyak juga kenangan. Salah satunya dulu teman-teman kita itu ya kita ajak ya, teman-teman dekat kita ajak yuk nanam kopi ya, teman-teman kita juga malah ngetawain sambil nyemooh gitu kan ya, karena memang masyarakat ini kan nggak tahu tentang budidaya kopi atau penjualan segala macam, nggak tahu, pada nyemooh lah waktu itu. Tapi saya pernah bilang adik saya juga waktu itu di kebun saya sebelah barat sana itu bilang, kalau ngajak jangan saat ini, karena kalau kita ngajak saat ini itu memang belum waktunya, tapi kalau suatu saat kita berhasil nggak usah diajak juga, saya yakin sejengkal lahan buat rebutan. Betul banget itu, apalagi setelah perjalanan kami ke sini. Tentang lingkungan tuh ya, soalnya kita juga punya kenangan di tahun 2004 lah, betul 2004 itu pas musim kemarau panjang. Nah itu terjadi waktu saya mencari burung ke pucuk hutan ataupun bukit. Di situ pas musim kemarau itu ngelihat daun udah pada kering. Nah, sebenarnya kesadaran saya itu awal-awalnya kenapa saya melakukan konservasi itu ya salah satu dari situ. Pas musim kemarau lihat tanam udah pada kering dan dengar suara angin itu kayak nangis. Nah, kalau ingat saya juga sampai merinding, udah langsung merinding. Soalnya melihat pohon itu kayak dia tuh menangis minta tolong. Nah situ saya mulai awal kesadaran kami apa yang kami lakukan di sini kayak gitu. Jadi ada seolah panggilan alam atau apa itu berbisik ke telinga kami hingga kami sampai ya saya sampai nangis di situ juga melihat keadaan ataupun lingkungan. Nah situ mulai tumbuh kesadaran kami, dan kami juga kesini-sini ada 1-2 LSM gembleng kami. Nah, setelah 2016 kita udah dapat predikat juara 1 nasional kategori yang di jenis kopi robusta. Nah kesini-sini juga yang jadi kebanggaan ya, kami juga udah merasa agak senang itu ya, ternyata dalam anggota kelembagaan kita mulai banyak juga. Di situ juga nilai ekonomi juga udah pada banyak yang terlibat langsung, udah mulai ada peningkatan secara signifikan, yaitu ya salah satu keberhasilan kami juga mungkin nambah sekarang udah mulai banyak. Dan dulu itu yang sosialisasi hanya saya saja, kalau sekarang sih nggak usah sosialisasi, masyarakat udah melihat dari segi hasilnya ya. Jadi masyarakat udah nggak terlalu berat kayak dulu untuk ngajak penanaman kopi atau tentang penanaman hal-hal lain. Jadi memang dengan adanya kelompok kita lebih gampang untuk mengajak apa sih yang kita lakukan, apalagi dengan setelah adanya nominal, masyarakat juga lebih gampang lagi ke depannya. Dan di situ juga di kelompok juga kita berpengembangan hal-hal lain seperti wisata kawasan sini juga, di salah satunya wisata sepeda gunung, wisata camping ground, wisata edukasi tentang kopi ataupun konservasi juga. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu itu semuanya berjalan semuanya. Dan di situ juga kita juga memberi kesempatan buat
masyarakat lain juga di situ. Selain kopi kan masyarakat juga nggak senang budidaya kopi semua, ada yang senang hanya bekerja atau ikut pengembangan kawasan-kawasan lain juga. Dan memang hutan juga, walaupun luas sekian kita 610 hektar, itu memang kita nggak semuanya kita tanamin kopi semua, karena ada yang di kemiringan atau di titik-titik tertentu itu nggak boleh kita tanamin, agar tetap kita bikin hutan seutuhnya kayak gitu. Salah satu hasil produk kami yang udah kami kemas juga seperti ini, ada Arabica, juga ada Robusta. Ini hasil kopi Cibulao. Apabila ada yang ini juga bisa di IG juga ada tuh Kopi Cibulao Official, ataupun Facebook Yono Kata Baik atau Yono Kopi Cibulao juga ada di situ. Salah satu untuk pemasaran ya, kita menyiapkan yang roast bean, yang biji matang ataupun yang udah bubuk juga kita sudah siap menyiapkan. Atau mau berkunjung juga ke kedai kami juga ada, kita buka beberapa kedai, ada yang di Telaga Saat, itu adik saya, di situ ada Dasim, Kopi Cibulao juga, ada juga Bukit Kopi Cibulao juga di dekat Telaga Warna, dan di Sarua juga ada di sana kedai Kopi Cibulao yang udah buka lah sana. Ya, salah satu dari kopi yang dihasilkan dari kualitas bagus sih, beda dengan kopi-kopi lain. Memang kebanyakan sih kalau udah yang pencinta kopi, kita kopi tanpa gula, dan memang bagus juga buat kesehatan ya. Apalagi dengan ini kan udah masuk kategori specialty juga, jadi mungkin buat penikmat kopi juga udah tahu lah ya hal kayak gitu. Mungkin kalau masalah cita rasa, kualitas cita rasa kopi itu setiap daerah mempunyai keunikan ataupun cita rasa yang berbeda-beda. Salah satu juga di Cibulao juga ada rasa-rasa yang khas atau beda dari daerah lainnya gitu. Untuk memulai budidaya atau kita ke bisnis kopi itu salah satunya, semuanya bisnis ataupun usaha itu kita yang diutamakan lebih ke ini ya, kesiapan kita. Jadi tekad kita yang menyiapkan ke arah situ. Dan kedepannya buat teman-teman juga yang mau belajar tentang budidaya ataupun pengen pengenal cita rasa kopi ataupun dari pembibitan sampai budidaya juga, di sini juga kan ada wisata edukasi, di situ juga banyak pembelajaran tentang budidaya dari pembenihan hingga pasca panen juga ada di situ. Menyeduh juga udah disiapkan juga untuk misalnya teman-teman untuk belajar hal tersebut lah. Kalau pantangan sih enggak, cuman kita kalau untuk budidaya itu kita ada berapa ini juga dari kita melihat dari ketinggiannya, ketinggian 500 atau 400 sampai 1000 mdpl itu lebih cocok di Robusta. Nah kalau 1000 ke atas kita lebih cocok di Arabica, dan di Arabica juga kita melihat dari sekira kelembaban ataupun banyak enggaknya naungan, itu kita juga belajar ke arah cocoknya itu kopi kayak varietas apa gitu. Yang menjadi moto kami salah satunya itu ya, kalau tergantung kita juga ya, kita melakukan itu dengan hati. Misalnya kita melakukan dengan hati, kita ikhlas tanpa misalnya kita terlalu mengejar ke nilai bisnis, itu cuma jauh lebih hasilnya itu jauh lebih membanggakan daripada kita hanya mengejar bisnis. Nah, salah satu apa yang kami lakukan di sini, dulu kami juga pernah di ini sama teman ya, sahabat kami itu pernah memberi motivasi. Dia bicara gini, kalau kita berbakti kepada alam, maka alam akan memberi kecukupan pada kita. Itu aja sih yang jadi pedoman saya sampai saat ini. Makanya apa yang kami lakukan itu semuanya itu ikhlas. Bahkan yang terjadi ataupun hasil-hasil yang kami lakukan itu ternyata ya memang betul jauh dari yang kita prediksi ataupun kita perkirakan. Jadi tergantung lagi kepada pemikiran kita masing-masing ataupun niat kita masing-masing. Itu aja. Jangan lupa support terus channel Farmers Indonesia. Banyak tentang apa yang kami lakukan atau budidaya yang kami lakukan, semoga bermanfaat buat yang lain. Atas nama saya Yono sebagai kelompok tani hutan Cibulao Hijau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman ataupun yang menonton channel ini. Terima kasih.